Jadi Rajab ini bulan untuk menanam benih ketaatan, diantaranya puasa. Kita minta kepada Allah agar selama bulan Rajab ini adalah puasa, walaupun cuma sehari. Sebab Nabi sudah sampaikan orang yang puasa 1 hari di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya, akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan akan ditempatkan di surga. Maksudnya ada tempatnya sudah. Jadi orang yang puasa di bulan Rajab 1 hari, maka dia akan diberi surga. Ya maksudnya sekalipun dia nanti karena dosa-dosanya masuk neraka, tapi tempatnya sudah dibuat di surga. Sudah ada tempatnya kalau dengan puasa 1 hari di bulan Rajab. Dia akan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, walaupun awalnya mungkin Allah marah, dibakar dulu dalam neraka. Tapi suatu ketika dia akan masuk juga ke dalam surga. Karena sudah dibuatkan tempatnya dengan puasa 1 hari di bulan Rajab. Jadi kita usahakan puasa kita. Puasa apa? Ya boleh puasa Senin karena bertepatan dengan hari Senin, ya puasa hari Senin. Atau puasa Kamis karena bertepatan dengan hari Kamis. Boleh juga puasa umpamanya puasa Yaumul Bid umpamanya kan. Tanggal 13, 14, 15 pertengahan. Boleh juga puasa Daud umpamanya. Hari ini puasa, besok tak puasa. Besok tak puasa, besoknya lagi puasa. Boleh 1 hari puasa, 1 hari tidak. Oh aku nak puasa Rajab, boleh juga. Puasa Rajab. Tidak ada niatnya puasa saja yang jelas. Puasa Rajab itu namanya. Jadi puasa di bulan Rajab yang disebutkan oleh Nabi di situ, orang yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari, maka dia sudah membuat tempatnya, 1 tempat di dalam surga. Sudah disediakan oleh Allah nanti tempatnya di dalam surga. Ya kita buatlah puasa, walaupun 1 hari kita bisa. Cuman yang perlu diingat, puasa sunat di bulan Rajab ini hendaklah didahulukan puasa wajib, puasa hutang. Kalau kita punya hutang puasa belum selesai, selesaikan dulu hutang puasanya. Jangan kita ambil puasa sunatnya dulu, puasa wajibnya dulu disempurnakan. Setelah puasa wajibnya sempurna, barulah ditambah dengan puasa-puasa sunat. Baru disempurnakan dengan puasa-puasa sunat. Kemudian selain diajarkan doa agar meminta wa'inna 'ala siyam, beri aku kekuatan untuk berpuasa, wa 'alal qiyam, beri juga aku kekuatan untuk sholat di malam hari, untuk belajar menghidupkan qiyamul lail. Kita mulai tanam nih. Sebab kalau kita nanamnya sekarang ini sikit, nanamnya cuma 1 malam atau 2 malam, besok di Ramadan kita tumbang. Yang tidak biasa umpamanya malam itu digunakan untuk qiyam, untuk melaksanakan sholat-sholat dan ibadah-ibadah. Selepas sholat isya saja sudah mulai teler, sudah mulai malas, sudah datang mulai malas. Kalau kita biasakan mulai dari bulan Rajab ini menghidupkan qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah-ibadah sunnah, maka insya Allah nanti di bulan Ramadan, masya Allah akan nyaman, akan nikmat, akan enak untuk menghabiskan malamnya dengan ibadah-ibadah. Ini hanya sekedar menanam benih, menanam benih. Cuma jangan pula menanam benih di 1 tempat itu numpuk semuanya, campur aduk pula nanti jadinya. Kita betul-betul atur waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ya mungkin selepas isya kita laksanakan sholat, apakah itu 4 rakaat, apakah itu 8 rakaat, apakah itu 11 rakaat sekaligus dengan witirnya. Ya silakan dilaksanakan. Sholat malam itu diusahakan tidak lepas isya terus langsung
tidak ada ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Berikan waktu kita, luangkan waktu kita, apakah setengah jam ataupun 1 jam untuk ibadah-ibadah. Kemudian doa selanjutnya yang diajarkan adalah wahifdzil lisan. Jagalah ucapan kami ya Allah. Manakala kita di bulan Rajab ini mau menjaga lisan kita dari pembicaraan-pembicaraan yang kadang-kadang tanpa disadari menyakiti orang, pembicaraan itu yang kotor, yang jorok. Manakala kita biasakan mulai dari sekarang, ya insya Allah hasilnya akan kita dapat nanti di Ramadan. Jadi sekarang kita punya tanggung jawab untuk sama-sama mengusahakan menanam benih kebaikan-kebaikan. Yang terakhir doanya itu waghaddul basar. Mata kita agar dapat melihat hal-hal yang baik. Jadi anggota tubuh kita nih kita hiasi dengan kebaikan-kebaikan. Yang kita tengok adalah kebaikan-kebaikan. Mulai dari sekarang kita biasakan tengok kebaikan-kebaikan. Yang tak baik tertengok umpamanya kan, ya sudah dipalingkan, tidak usah diulang lagi. Dilatih penglihatan kita untuk melihat hal-hal yang baik. Ini beberapa doa yang diajarkan oleh para ulama dalam bulan Rajab. Maksudnya bukan hanya sekedar doa saja. Usaha baru kemudian doa. Usaha kemudian doa. Manakala orang itu di bulan Rajab mau menanam benih-benih kebaikan, apakah itu membaca Al-Quran, apakah itu zikir, apakah itu berpuasa, apakah itu membantu orang lain bersedekah dan amal-amal yang lainnya, maka nanti di bulan Rajab tinggal menyiraminya lagi. Di bulan Rajab kita tinggal menyirami, tinggal membasahi agar senantiasa dia ini dalam keadaan pertumbuhannya normal, pertumbuhan yang baik. Jadi ketaatan yang kita tanam selama di bulan Rajab ini kita pelihara dengan baik selama bulan Rajab, selama bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab kita tanam kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya, kemudian istiqomahkan. Untuk dapat istiqomah dalam amal-amal yang sudah kita tanam ini, untuk dapat istiqomah maka lembutkan hati kita. Agar dapat istiqomah maka lembutkan hati kita. Karena tanaman itu, ngapa kok harus disiram? Mengapa kok istilah yang dipakai oleh ulama itu menyiram? Agar tanah itu lembut. Agar tanah itu lembut, mudah perkembangan akar-akar dari tumbuh-tumbuhan itu kalau disiram. Begitu juga hati kita nih. Jangan dibiarkan keras saja, kita buat amal tapi hati kita masih keras juga. Maka diusahakan nanti agar hati kita ini semakin lama semakin lembut. Dengan apa? Belajar menangis. Tapi nangisnya bukan nangis dunia, nangisnya nangis akhirat. Nangisnya nangis kepada Allah, bukan kepada makhluk.